Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa kami, Shalom, Lehem Bishem, Hamasyah. Buat rekan-rekan Arimatea, saya sebenarnya bukan wajah baru di Arimatea. Pertama kali saya diundang oleh Arimatea itu tahun 2006. Apakah bapak-bapak sudah di Arimatea itu 2006? Mungkin cuma 1% kali. Bahkan Mas Iwan pun, Pak Sekjen pun belum. Ketika itu saya dihubungi oleh Pak Diki Chandra dan kami berdiskusi. Saya kurang tertarik kata berdebat, sebab agama tidak untuk didebatkan, tapi agama itu untuk dihayati dan diamalkan serta dijalankan. Adapun sisi akademi atau kajian itu pun tidak perlu didebatkan, tetapi perlu untuk ditelaah. Sebab sampai kapanpun tetap ada perbedaan antara Kristen dan Islam maupun agama yang lain. Tapi juga ada nilai-nilai yang sama. Sebagaimana kalau kita kembali kepada milanya Ibrahim atau pengajarannya Abraham. Shema Yisrael, Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Adonai kita, Allah kita itu Esa. Dan dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih buat Sekjen Arimatea, Pak Saudara Iwan Setiawan. Memang sejak kami di Bali, kami terus berhubungan. Dan waktu 2006 itu diketuai oleh Pak Habib Muhsin Alatas, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah mengucap. Juga Bang Edi Sujana, ada Ustadz Yusuf, dan beberapa yang menyebutkan dirinya Kristolog. Saya belajar sebenarnya juga, karena 50 perpustakaan buku itu, buku-buku teologi Islam, Ibnu Taimiyah, semacam itulah, begitu banyak lah. Tetapi saya selalu berpikir, sehebat-hebatnya saya dalam keilmuan terhadap sebuah ajaran, sebuah teologi Islam lah, katakanlah demikian, saya tidak lebih hebat dari Mas Abang Beca yang menjalankan Islamnya dengan penuh ketaatan. Sebab saya sebatas keilmuan, kalau dia mengamalkan. Jadi buat teman-teman lah yang mempelajari keilmuan, jangan pernah merasa bahwa sudah paling hebat. Di hadapan Tuhan itu, ilmu itu tidak ada apa-apa, karena dia sumber ilmu. Tetapi orang yang tawakal, orang yang menjalankan ajaran dan keyakinan dengan sungguh-sungguh, justru itu lebih berharga, lebih bernilai di mata Tuhan. Yang berikut, saya juga berterima kasih kepada Pak Dr. Suryadi. Dari tadi saya bilang ke Mas Sekjen, mana Pak Suryadi, karena beliau ketua pusat setelah menggantikan Ustadz Yusuf kalau tidak salah, yang sampai sekarang setiap saya ke Jogja selalu ke pondoknya Ustadz Yusuf. Karena saya masih sahabat baik dengan Diki Chandra, Pak Diki, dengan Ustadz Yusuf, kami masih bersahabat sekali, erat, termasuk Brother Iwan. Dan ketika saya diundang membangun toleransi di tengah kemajemukan bangsa, kaget juga saya. Karena sepertinya kurang cocok dengan nafasnya Arimatea. Iya, karena Arimatea itu kan, saya sampai berpikir, mungkin sudah terjadi apa ya, perubahan ketika berganti ketua,
Mungkin sudah mulai terjadi perubahan-perubahan yang membawa lebih kepada sebuah kesejukan. Dan saya memang kurang cocok kalau bicara itu dengan tensi tinggi. Saya lebih bagus, sudahlah. Karena tadi, prinsip tadi itu. Ilmu bukan untuk siapa menang, siapa kalah. Siapa hebat dan siapa tidak hebat. Bukan. Kan itu. Nah karenanya, saya pikir jangan-jangan sudah berevolusi ini Arimatea. Dari super tegang, kemudian super lembut. Gitu. Sama dengan Musa kan. Kalau kita baca Taurat itu, Musa itu temperamennya tinggi. Sangat tinggi emosionalnya. Tapi kemudian ketika dalam kisah dia naik ke Sinai dan kemudian berjumpa ketaatan dan kepatutan Adonai di Sinai itu merubah Musa. Sampai dituliskan dalam Taurat bahwa Musa memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Semoga Arimatea. Dulu saya ketemu dengan Mas Sukoco, saya pikir penyanyi rocker, bukan. Budayawan, mungkin agak sedikit budayawan gitu. Tuh, budidaya. Tapi ya alhamdulillah lah, sehat-sehat, saya senang sekali karena itu sahabat lama. Saya masih ikut, makanya saya tanya, rambut yang panjang mana? Ternyata sudah takluk dengan COVID. Ya, insya Allah imannya enggak lah. Baik, kalau saya ditanyakan untuk membangun toleransi di tengah kemajemukan, sebentar, ya, untuk baik. Baruch Internasional belum dijelaskan. Oke. Baruch Indonesia itu kurang lebih sudah 16 tahun memelihara tradisi kekristenan Semit. Supaya saudara-saudara Arimatea tidak selalu ngomong, Yesus itu kok di Palestina, kok kita kayak rock and roll. Elvis Presley kayak di barat, begitu. Tapi sebenarnya kekristenan itu adalah akarnya dari Palestina. Hadir di Timur Tengah, persisnya dari Yerusalem. Dan kemudian dia berekspansi di luar Yerusalem. Ketika itu di Antioquia. Makanya Injil sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sudah abad ke-6. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga mungkin teman-teman Arimatea tahu ada Koptik, Mesir, ada Syria. Dia tidak menciplak atau bersaing, bukan. Memang seperti itulah kekristenan yang menjadi akar ketika dilihat dalam perspektif kekristenan timur. Ketika kita melihat dalam perspektif akar kekristenan dari Yerusalem, maka akan kita melihat seperti mesianik. Nah, Baruch itu memelihara, karena Baruch itu bukan gereja, dia sebuah lembaga kajian, lembaga pelayanan, sehingga interdenominasi bisa lintas gereja maupun juga lintas akidah, lintas agama. Nah itu sebabnya Baruch ini berjalan terus, mungkin tidak terlalu terekspos, tetapi kami juga ke pondok, baik Salafi maupun Kholaf, ke beberapa UIN, sebagai dosen tamu, baik itu UIN Aceh, UIN Padang, UIN Bandung. Jadi mengajar di sana sebagai dosen tamu, baik itu teologi Kristen maupun kristologi kontekstual. Sehingga memenuhi silabus akademi yang memang dibutuhkan di sebuah kelembagaan akademi. Jadi kami juga ke pondok beberapa kali, saya sudah tidak kehitung cukup banyak, dan sampai sekarang. Jadi sekali lagi kami tidak atas nama gereja, ya Pak ya, teman-teman, ini lembaga pelayanan yang memang memelihara kekristenan Semit. Kalau saya biasa bawa tim, kadang-kadang mereka menyanyikan
lagu kekristenan berwarna Arab maupun berwarna Hebrew. Jadi kalau lihat, bukan menghujat Islam, tidak. Bukan juga menyamar, enggak. Kalau bapak-bapak pergi ke Lebanon, pergi ke Palestina, pergi ke Mesir, bapak-bapak akan jumpai gereja di sana. Nah sama, orangnya sama, bahasanya sama, kitabnya juga sama, walaupun tetap memelihara bahasa-bahasa asli. Misalnya perjanjian baru itu bahasa Yunani, Hebrew, bahasa Arab, itu tetap terpelihara. Tetapi budaya yang digunakan memang persis di sana. Jadi jangan sampai salah kaprah. Apalagi kemudian berpikir negatif tentang loh kok pakai sorban. Memang begitu. Jauh sebelum agama Islam, memang itu budaya Timur Tengah seperti itu. Yang beragama dan tidak memang begitu budayanya di sana. Nah itulah baru yang sekelumit yang bisa saya sampaikan. Karena masih ada materi lain tentu ya yang ingin disampaikan di sana. Demikian Pak Moderator. Ya, kemudian kembali lagi ya, cukup menggelitik ini. Tema membangun toleransi di tengah kemajemukan bangsa. Hampir 1 malam enggak tidur saya. Apa ini Brother Iwan ini salah gitu kan. Mungkin lebih tepat membangun intoleransi. Mungkin itu lebih cocok gitu nafasnya. Tapi berarti ya alhamdulillah lah. Lebih adem, lebih enak. Buat apa kita tegang-tegang? Siapa mau tanggung kalau tiba-tiba stroke? Kita sudah makan kambing, makan daging merah, lalu kemudian kita beremosi ria, surga jauh daripada kita. Tapi kalau kita bawa dengan kesejukan, dengan adem, lagian tidak bisa kita memaksakan orang untuk meyakini agama kita. Sama yang diusung oleh Islam. Insya Allah engkau memperoleh hidayah. Di kami itu kasih karunia. Biar juga saya sampaikan Injil terus menerus. Kalau memang roh Tuhan, hayat Allah itu tidak menyentuh yang saya sampaikan, hanya sebatas pengetahuan. Dan mana bisa pengetahuan bisa menjangkau Allah yang tak terbatas. Yang Tuhan tak terbatas itu. Tapi kemudian yang pertama tentu memahami perbedaan. Yang pertama kalau kita mau membangun toleransi di tengah kemajemukan kultur. Tapi bangsa Indonesia banggalah menjadi orang Indonesia. Kalau saya bangga. Walaupun Kristen minoritas. Kaya dengan budaya, kaya dengan bahasa, kaya dengan agama. Mungkin Indonesia satu-satunya bangsa yang multikultur, multi-religion, multi-bahasa, dan sebagainya. Jadi harus memahami perbedaan agama, perbedaan agama itu menurut perbedaan itu sendiri. Mudah-mudahan menangkap artinya. Jadi jangan memahami perbedaan itu menurut perspektif sendiri secara subjektif, akan keliru. Jadi memahami perbedaan agama menurut perbedaan itu. Dan memang ada perbedaan. Niscaya itu. Karena memang itulah yang ada di bangsa ini. Kemudian memiliki sikap hati di tengah perbedaan. Saya bacakan profil Arimatea. Saya coba baca-baca. Kena pasal enggak ini ya? Terang menderang kan? Visi misinya kan? Menghambat kristenisasi. Yang dia benci saudaranya loh ini. Kristen itu kan seakar. Bapaknya kita kan satu, Ibrahim dalam bahasa Arab. Abraham dalam bahasa Hebrew. Bapaknya kita satu. Tapi rasane. Kalau tidak ada Ustadz Iwan, saya tidak merasa bahwa saya juga disayangi Arimatea.
Rasanya kalau ketemu Kristen pengen makan aja nih orang Kristen begitu kan. Tapi mari kita punya hati. Terlepas kemudian ada perbedaan yang sangat dalam, itu jelas. Dan itulah keniscayaan. Buat saya itu kekayaan. Islam sebagai agama dakwah, Kristen sebagai agama syiar, agama yang memberitakan ajarannya, itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi mari kita dengan santun menyampaikan itu. Saya kasih contoh ya. Memiliki sikap hati dengan perbedaan. Saya mengupas sedikit tentang Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1. Ketika Abraham Urkasdim itu Irak, yang kemudian diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Dan kemudian dikatakan di sana, halak eres moleh det. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, bait up. Abuna itu sudah pendeta sebenarnya. Jadi kalau bilang pendeta Abuna, jadi jamak itu pendeta-pendeta. Sebutan pendeta di gereja Timur Tengah disebutkan dengan kata Abuna karena bahasa Arab itu bahasa Neo-Ibrani, serumpun. Meleh, Malik, Raja. Abbenu, Aba, Bapak. Nah, sebutan Abuna itu sudah dua pengertian, Pak dan pendeta. Jadi kalau pendeta Abuna artinya pendeta. Jadi jamak. Jadi Abuna saja. Tapi diinterpretasi oleh teman-teman juga dari Islam, kalau Abenu itu berarti bapak saya katanya. Karena na itu anak, af itu bapak saya. Yaitu kalau dimaknai dalam perspektif demikian. Tapi kalau substansinya tidak. Sama dengan di barat bilang father, itu bisa ayah, bisa untuk pastor. Nah demikian. Saya lanjut supaya bisa selesai. Nah, dikatakanlah di sana, kemudian Abraham pergi. Dia ada di negara yang tidak percaya kepada Tuhannya, kepada Allahnya Abraham. Ketika Abraham bilang, Abraham, mulai saat ini aku adalah Allahmu, Elohe Abraham. El. Kemudian dalam Arab disebut Al-Il. El. Sama itu, hanya dialektika yang berbeda. Sama masuk kocok. Kalau dia balik ke Sumateranya, kemana? Kalau dia ke Tanah Sunda, kemana? Itu kan soal dialektiknya aja yang berbeda. Jadi, kekristenan Arab yang ada di Palestina, kalau dia menyebutkan illa Allah, ya sama. Walaupun ada bahasa kitabnya, Elohim, Adonai, yang tetap dipelihara itu. Di tengah-tengah, Abraham diuji imannya, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tetapi dia tetap teguh dengan keyakinan tanpa memusuhi yang tidak sama dengan dia. Dan terbukti ketika dia menyerahkan putranya. Saya tidak ingin bahas karena bukan materi itu di sini. Persoalan Ismail dan Ishak. Ismail, kalau dalam bahasa Ibrani itu Isma, itu mendengar. El itu Allah. Allah mendengar. Ismail. Jadi nama Ismail itu namanya indah itu, Pak. Bagus itu namanya. Itzah artinya tertawa. Lalu Abraham berkata, Bana Misbah Adonai. Lalu Abraham mendirikan di situ misbah bagi Tuhan. Karena Shem Adonai, dan memanggil nama Tuhan. Itu permulaannya. Jadi di tengah-tengah, demikian juga kita. Walaupun saya di tengah-tengah saudara yang beragama Islam, saya tetap Nasrani. Anda di tengah-tengah kami, Anda tetap Islam. Tanpa harus saling
menyakiti. Sikap hidup di tengah perbedaan yang kedua tadi itu, mari kita memahami bahwa ada perbedaan di sana, bahwa memang kita di Indonesia beragama yang majemuk sehingga bisa menerima suatu diversitas perbedaan keragaman dan bukan hegemoni. Karena memang Indonesia itu memang sudah beda budaya, bahasanya terlintas. Kala Indonesia belum menjadi Nusantara, setiap kerajaan berbeda. Kemudian berperang dan akhirnya menjadi satu kesatuan yang disebut Nusantara. Tetapi kemudian kita saling menghargai. Makanya di daerah saya, Sulawesi Utara, bisa menjadi salah satu percontohan. Walaupun kemarin ya, saya sempat agak ngurus juga itu. Pas saya ada di sana, lalu siapa ketua Arimatea Makassar? Jumsar. Benar. Dipercepat ya. Ya, ini bagaimana ini? Ya kan saya bukan penyelidik. Sabar. Be patient lah. Orang yang di dalam Tuhan, orang selalu punya kesabaran. Ya, saya sangat yakin itu. Orang yang hidup di dalam Allah, orang itu punya kesabaran yang tinggi. Tanpa harus kemudian emosi. Tapi ya syukurlah kemudian ini. Di sini dikatakan dalam perspektif kami, di dalam Imamat 19 ayat 18b, Ahab rea kamof ani Adonai. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi saya sendiri menentang kalau ada di lingkungan kami itu membenci siapapun. Apalagi saudara sebapak Abraham. Saya tidak setuju. Karena itu ajaran. Kalau kita memang mau sesuai dengan ini, apa tadi? Apa? Bukan. Ya. Nah, harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Mengasihi itu saling peduli, saling senggang rasa. Waktu itu Ustadz Diki pernah bilang, dia bawa saya lupa itu, untuk konsorsium kami. Jadi misalnya ada gereja yang bermasalah, kami coba bantu untuk telusuri apa penyebabnya, apa dan bagaimana. Termasuk misalkan ada musim yang terjadi di daerah mayoritas Kristen. Tapi memang tidak berlangsung itu. Ya mungkin belum waktu Tuhan lah untuk kemudian bisa ke situ. Ya kuncinya ya harus saling mengasihi. Mengasihi di dalamnya ada saling percaya. Saya datang, saya tidak ada berpikir Anda mau jebak saya, Anda mau giniin saya, sementara saya hanya bertiga. Enggak. Saya rindu. Karena kata mengasihi ada kerinduan di dalamnya. Rindulah. Terakhir dengan Ustadz Iwan masuk Koco itu 2013. Rindulah, kangen. Tanpa saya berpikir untuk supaya antum semua jadi orang Kristen. Enggak. Allah yang tahu hati saya. Tapi kalau saya ditanya, apa sih tugas? Ya memberitakan Yesus. Ada dua hal yang berbeda antara memberitakan Yesus dengan memberitakan agama. Bagi kami dalam kekristenan. Sebab ada prinsip dalam kekristenan, agama tidak menyelamatkan. Supaya next kita ketemu lagi, jangan lagi ada prasangka. Ini apa lagi nih? Trik apa lagi? Itu kan bahasanya. Ini bahaya nih. Kristenisasi. Sekali-sekali dong islamisasi. Jangan cuma kristenisasi, islamisasi. Nah, yang terakhir, 5 menit ya. Ketiga, membangun dialog yang sehat. Banyak kristolog di sini kan, tuh masuk Koco. Salah satu kristolog. Saya baca di di brosur kristolog. Saya pengen Islamolog juga gitu kan. Sudahlah. Saya lebih pengen kita bersaudara, bersahabat. Pada akhirnya ketika kita sakit dan menghadap maut,
kita pun tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya kita harus berhadapan dengan Tuhan, Sang Khalik. Membangun dialog yang sehat. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Humon logo dalam bahasa Yunani. Pantote charis, senantiasa penuh kasih. Jadi kalau apakah Abuna memberitakan Kristus? Iya. Saya beritakan. Tapi tidak usah kemudian saya harus mencari hal-hal yang kira-kira bisa menumbangkan. Sekali lagi saya bilang di belakang, andai kata saya studi sampai di Al-Azhar sekalipun, cum laude teologi Islam sekalipun, saya tidak lebih hebat dari Mas Abang Beca itu yang menjalankan hukum agamanya dengan taat dan setia. Sebab saya sebatas ilmu yang belum tentu saya amalkan. Tanya teman-teman kristolog. Dia sebatas ilmu. Tapi dia tidak menjalankan. Dia tidak lebih hebat dari Mas Beca yang menjalankan ajaran agamanya dengan setia dan taat. Karena keilmuan itu memang penting. Tapi pada akhirnya kadang-kadang keilmuan itu membuat kita hancur. Karena merasa kita sudah lebih hebat dari siapapun. Insya Allah tidak ada di antara kita. Silakan. Akhirul kalam. Selamat bermunas. Arimatea. Tambah sejuk. Tambah gembira, tambah keren. Makanya saya bilang ke Mas Sukoco, maaf Pak, siapa tadi? Pak? Pak Saifullah. Saifullah bilang, tambah muda. Obatnya satu, hati yang gembira. Tapi semangat yang patah meluluhlantahkan tulang. Coba senyum-senyum kok. Tidak apa-apa kan kita berjenggot itu sudah, tapi senyumlah. Supaya tidak menyeramkan. Iya kan? Iya, saya mengutip untuk menutup akhir kata saya. Seorang pujangga Libanon mengatakan, jika hati kamu adalah gunung berapi, bagaimana mungkin kamu mengharapkan bunga untuk tumbuh mekar? Bagaimana Anda mau menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin? Kalau Anda senyum saja mahal. Orang langsung hindari. Sebab ingat bahwa hidup orang tidak bergantung kepada kita. Kita ngasih makan diri sendiri aja udah susah. Sukses selalu buat Arimatea. Dan keren selalu buat Mas Sukoco. Allah yubarik lakum, Elohim yubarik otha. Allah memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.